Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai isu-isu akuntansi keuangan kontemporer. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Victoria Rizky Ayu Aprilia, kemudian ada Ilma Darujah dan Yunika Migiliawato. Isu kontemporer dalam akuntansi. Karena Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak ketinggalan dalam mengadopsi IFRS atau International Financial Reporting Standard, yang menjadi standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan penekanan pada penilaian profesional dengan disclosure yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi dan penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Meskipun demikian, tetap ada isu dan dampak yang terjadi yang menjadi tanggung jawab bagi para akuntan. Maka, kami akan menjelaskannya dengan presentasi yang kelompok kami akan bawakan. Di sini ada 3 pokok bahasan yang akan kami paparkan. Yang pertama itu ada pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta pelaporan berkelanjutan, akan saya jelaskan sendiri. Kemudian yang kedua ada dampak UU akuntansi publik terhadap perkembangan profesi yang akan teman saya jelaskan. Kemudian yang ketiga ada pendidikan akuntansi dan gelar CPE di Indonesia. Pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta pelaporan berkelanjutan. Konsep Corporate Social Responsibility dan Sustainability Reporting, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), istilah yang digunakan karena adanya peningkatan praktek tanggung jawab sosial perusahaan dan diskusi-diskusi global, regional, dan nasional tentang CSR. CSR berakar dari etika dan prinsip-prinsip yang berlaku di perusahaan dan di masyarakat. Sedangkan sustainability reporting merupakan pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk tujuan kinerja perusahaan menuju konteks pembangunan berkelanjutan. Sebagai contohnya, saya memberikan lintas peristiwa mengenai konsep dasar Corporate Social Responsibility dan Sustainability Reporting. National Center for Sustainability Reporting (NCSR) kembali menggelar acara malam penghargaan Indonesia Sustainability Reporting Award 2012 di Hotel Mulia, Senin 3 Desember 2012. Acara yang diselenggarakan untuk ke-8 kalinya ini memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang telah mengembangkan pelaporan berkelanjutan. Tahun ini, ajang lomba ISRA 2012 diikuti 29 perusahaan dan PT Aneka Tambang Persero Tbk berhasil menjadi juara umum dalam ajang ini dengan meraih Best Sustainability Report 2011 overall, yang berarti mempunyai laporan terbaik di Indonesia dalam segi pengungkapan dan tampilan. Aneka Tambang juga meraih Best Website 2012 sebagai penghargaan atas kelengkapan informasi lingkungan dan sosial yang disajikan dalam website untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan PT Aneka Tambang Persero Tbk meraih berbagai penghargaan di tahun yang sama memperlihatkan adanya kesinambungan pelaporan berkelanjutan dengan kinerja perusahaan, penyajian kinerja lingkungan dan sosial. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilma Darujah. Baik, terima kasih kepada Mbak Vicky selaku pemateri pertama. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai dampak Undang-Undang Akuntan Publik terhadap perkembangan profesi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2011. Undang-undang ini mendefinisikan tentang peran seorang akuntan publik di dalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari tugas, hak, kewajiban, tanggung jawab, sanksi, dan lain sebagainya dari seorang akuntan publik maupun KAP yang bertujuan untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan jasa akuntan dalam prakteknya di lingkungan masyarakat.
di mana terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia. Hal tersebut antara lain: 1. Sanksi pidana bagi akuntan publik. 2. Perizinan akuntan publik asing. 3. Persyaratan akuntan publik. Pertama, sanksi pidana terhadap akuntan publik. Pada pasal 55 huruf B yang menyatakan dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan dan atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Perbuatan-perbuatan terkait hal di atas telah diatur dalam KUHP, sehingga akan berdampak munculnya duplikasi aturan, tumpang tindih, dan berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi atas suatu permasalahan sehingga menimbulkan ketidakpastian, serta dapat dilihat memberikan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempidanakan akuntan publik karena kata-kata, sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, begitu bias dan tidak memiliki ukuran bagaimana suatu kondisi laporan itu dapat atau tidak dapat digunakan semestinya oleh pihak berwenang. 2. Perizinan akuntan publik asing. Menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN dan pasar bebas AFTA pada tahun 2015 mendatangkan para akuntan publik di Indonesia secara tidak langsung harus mengikuti standar laporan keuangan IFRS. Standar ini muncul akibat tuntutan globalisasi yang mengharuskan para pelaku bisnis di suatu negara ikut serta dalam bisnis lintas negara. Untuk itu diperlukan standar internasional yang berlaku sama di semua negara untuk memudahkan proses rekonsiliasi bisnis. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 5 tentang akuntan publik memang sudah nyata-nyata memberikan lampu hijau bagi akuntan asing untuk berkiprah di kancah nasional. Secara tidak langsung, kondisi seperti ini bisa membuat akuntan Indonesia kehilangan pangsa pasar karena perusahaan-perusahaan di Indonesia tentunya akan lebih memilih untuk merekrut akuntan asing yang sudah lebih dulu paham tentang standar IFRS. 3. Persyaratan akuntan publik. Pada pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, bahwa proses menjadi akuntan publik disederhanakan dan basis calon akuntansi publik diperluas. Dengan ketentuan tersebut berarti gelar CPI dapat diberikan kepada siapa saja yang lulus uji CPI tanpa memandang dia lulus jurusan apapun. Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, ini banyak sekali pro dan kontra. Hal ini dikarenakan banyak sekali terdapat pasal-pasal yang mematikan profesi akuntan publik di Indonesia, di mana di dalam undang-undang memuat pasal-pasal yang membuka kesempatan masuknya akuntan asing yang akan dengan mudah menggali dan mengambil data-data perekonomian dan rahasia negara sehingga berpotensi merugikan perekonomian dan membahayakan keamanan negara. Dari ketiga poin tersebut, dapat kita simpulkan dari penjelasan undang-undang yang dikhawatirkan. Pertama, sanksi pidana dikhawatirkan akan semakin mengurangi minat generasi muda untuk terjun menjadi akuntan publik yang saat ini sudah sangat rendah. Sanksi administratif kiranya sudah cukup memadai. 2. Perizinan akuntan publik asing yang dirasa begitu mudah akan menggusur keberadaan akuntan publik lokal. Hal ini dimungkinkan karena jumlah akuntan publik di beberapa negara ASEAN sangat banyak, sehingga mereka akan melakukan ekspansi ke Indonesia. Di samping itu, adanya potensi ancaman terhadap kepentingan keamanan negara ketika akuntan publik asing tersebut memeriksa industri strategis negara. 3. Persyaratan untuk menjadi akuntan publik begitu mudah karena tidak mensyaratkan harus dari jurusan akuntansi.
Hal ini menjadi generasi buruk bagi pengembangan jurusan akuntansi di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Junika. Baik, terima kasih kepada Mbak Ilma selaku pemateri kedua. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan pemaparan materi mengenai pendidikan akuntan dan gelar CPA di Indonesia. Baik, dalam pendidikan akuntansi, aktivitas pendidikan yang berkaitan dengan akuntansi serta memiliki beberapa sasaran, yaitu yang tersusunnya blueprint. Yang kedua, ada masuknya ujian sertifikasi seperti ujian sertifikat akuntan publik atau USAP dan ujian sertifikasi akuntan manajemen. Meningkatnya jumlah penyelenggaraan dan mutu PPA, pendidikan magister dan doktor, akuntansi, serta meningkatnya peran serta dari IAI dalam dunia pendidikan akuntansi. Nah, akuntan sendiri merupakan sebutan dan gelar profesionalitas yang diberikan kepada seorang sarjana yang mana telah menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi pada suatu universitas dan telah lulus pendidikan profesi akuntansi atau PPAK. Baik, PPAK sendiri di sini merupakan pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah seseorang menyelesaikan program sarjana ilmu ekonomi dalam prodi akuntansi, di mana ini didasarkan pada surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 179/U/2001 tertanggal 21 November tahun 2001 tentang penyelenggaraan pendidikan profesi akuntansi. Selanjutnya ada pengertian dari akuntan pendidik sendiri. Akuntan pendidik sendiri merupakan seorang akuntan yang bekerja dalam lembaga-lembaga di bidang pendidikan. Di mana dalam lembaga-lembaga di bidang pendidikan ini, akuntan pendidik memiliki beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Yang pertama, seorang akuntan pendidik harus membuat dan merancang kurikulum pendidikan akuntansi. Yang kedua, seorang akuntan pendidik harus mengajar akuntansi. Yang ketiga, akuntan pendidik sendiri melakukan penelitian di bidang ilmu akuntansi. Selanjutnya ada Certified Public Accountant atau CPA atau Sertifikat Akuntan Publik di Indonesia. Nah, untuk dapat menjalankan profesi akuntan publik di Indonesia, seorang akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan atau yang disebut dengan ujian sertifikasi akuntan publik. Dan lulusan tersebut berhak memperoleh sebutan CPA Indonesia dan sertifikatnya akan dikeluarkan oleh IAPI. Nah, makna dari gelar CPA sendiri mengandung makna kompetensi serta profesionalitas dan loyalitas. Selanjutnya, Sertifikat CPA of Indonesia yang disingkat CPA merupakan sebutan atau designation sertifikasi tertinggi profesi akuntan publik di Indonesia. Nah, sertifikasi CPA of Indonesia ini merupakan sertifikat yang berbasis kompetensi individu. Dengan demikian, basis penyelenggaraan sertifikat akan selalu berbasis pada kompetensi yang dibutuhkan individu untuk berpraktek atau menginginkan keahlian yang dibutuhkan untuk berprofesi sebagai akuntan publik. Kompetensi ini mencakup pengetahuan teoritis di bidang yang diperlukan untuk berpraktek sebagai akuntan publik, termasuk berbagai ilmu akuntansi, auditing, pengendalian internal, sistem informasi, perpajakan, ekonomi makro dan mikro, manajemen keuangan, dan hukum bisnis secara umum, yang nantinya memungkinkan mereka melakukan akumulasi dan evaluasi informasi dalam menjalankan profesi sebagai seorang akuntan publik.
atau sebagai standar profesi, etika profesi, serta keahlian dan pengalaman dalam mempraktikkan pengetahuan di bidang yang diperlukan. Nah, sertifikasi akuntan publik ini diselenggarakan sesuai dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan peraturan pelaksanaan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK 01/2011 tentang penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai asosiasi dari profesi akuntan publik, yang mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 01/2008. Nah, sertifikat akuntan publik ini merupakan salah satu persyaratan yang sangat diperlukan untuk penerbitan izin praktek individu oleh Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilaian Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya untuk basis penyelenggaraan sertifikasi. Sertifikat CPA sendiri merupakan salah satunya sertifikat akuntan publik di Indonesia yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI sebagai satu-satunya asosiasi profesi akuntan publik yang selanjutnya dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Ya baik, mungkin itu sedikit pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator.